Gini ya kalau kita tinggal di perkotaan, lahannya sempit, gak ada ruang untuk bercocok tanam. Gak kayak di desa, lahannya masih luas. Sekarang kan ada cara bercocok tanam hidroponik yang tidak membutuhkan lahan banyak dan bisa pakai instalasi dari pipa. Tapi kan memakai instalasi dari pipa juga masih membutuhkan lahan yang cukup luas. Iya, coba tuh lihat rumah Bu Rina. Sisa ruangan di rumah beliau kan kecil, tidak muat kalau pakai instalasi hidroponik dari pipa. Nah, kayak gini teman-teman. Ini bisa digunakan di lahan sempit. Oh, itu namanya microgreen. Apa itu? Microgreen merupakan sayuran yang dipanen pada usia muda, yaitu 7 hingga 14 hari. Contohnya ada microgreen selada, bayam, dan juga pakcoy. Tapi aku gak suka makan sayur. Lagian sayurnya juga kecil itu. Microgreen ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan loh, seperti salad, lalapan, dan smoothie. Selain itu, juga mengandung gizi dan vitamin yang tinggi. Kamu ingat gak materi yang disampaikan oleh Bu Yuli? Jadi anak-anak, microgreens memiliki kandungan gizi dan vitamin K, E, dan C yang lebih tinggi daripada sayuran aslinya pada usia dewasa. Kandungan nutrisi dalam microgreen ini 30% lebih besar daripada tanaman dewasa, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Wah, banyak ya kandungan dan manfaatnya bagi tubuh kita. Tapi gimana cara buatnya ya? Yuk kita main ke rumahku. Gampang kok cara buatnya. Alat bahannya ada juga sekitar kita. Nah teman-teman, alat bahan yang perlu kita persiapkan ada tempat untuk microgreen, rockwool sebagai media tanam, biji, air secukupnya, kresek hitam, tusuk gigi, dan karet. Nah, langsung saja yuk ke cara membuatnya. Nah, pertama kita siapkan wadahnya terlebih dahulu. Lalu potong rockwool berbentuk kotak dengan ketebalan kurang lebih 1 hingga 2 cm. Kemudian tusuk permukaan rockwool menggunakan tusuk gigi secara merata. Setelah itu siapkan biji. Sebelum biji ditebar ke atas rockwool, sebaiknya biji direndam dahulu selama 30 hingga 1 jam. Kenapa? Yaitu agar biji cepat berkecambah. Setelah biji direndam, lalu tebar di atas rockwool secara merata. Kemudian basahi rockwool yang sudah ada dalam wadah dengan air secukupnya. Ya, jangan sampai terendam air ya teman rockwoolnya. Cukup lembab. Lalu tutup dengan kresek hitam atau kain hitam, bisa juga direkatkan dengan karet gelang loh. Selanjutnya diamkan selama 2 hari dalam keadaan tertutup, tapi harus dicek juga ya teman-teman, jangan sampai rockwoolnya kering. Setelah 2 hari kita buka deh kresek hitamnya, lalu kita biarkan microgreen ini terkena sinar matahari. Kita rawat deh sampai masa panen, yaitu sekitar 7 hingga 14 hari. Tapi jangan lupa teman, setiap hari harus dikontrol juga ya, dibasahi lagi rockwoolnya supaya tidak kering dan mati. Mudah kan? Wah, mudah ya cara membuatnya. Sekarang kan lagi tren pola hidup sehat. Bisa jadi peluang usaha nih. Apalagi alat bahannya mudah didapatkan dan cara pembuatannya juga gampang. Jadi ini tuh bisa menjadi sebuah solusi untuk urban farming masyarakat perkotaan dan juga bisa menjadi sumber penghasilan loh. Untuk sasaran pemasarannya bisa dipasarkan kemana ya teman-teman? Bisa dipasarkan di pasar tradisional,
Pemasaran secara online juga bisa melalui Shopee, Tokopedia, Instagram juga bisa. Terus gimana ya prospek produk microgreen ini di pasaran? Ini nih, ada Instagram yang menawarkan produk microgreens. Kunjungi aja @samsen_microgreens.id. Nah, ini bisa dilihat jumlah followernya. Bayangkan aja, 5-10 tahun ke depan prospeknya pasti akan sangat menjanjikan. Berarti harga jualnya akan naik dong seiring menambahnya peminat. Nah, untuk lebih mengetahui peluang usaha microgreen, kita bisa loh baca dari buklet peluang usaha Samsen. Nah, itu tadi guys penjelasan seputar microgreens atau Samsen, sayuran mini segudang nutrisi. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Kami dari tim PKMK Universitas Negeri Surabaya. Dengan judul Samsen, produk microgreens pelengkap makanan kaya nutrisi, solusi masyarakat perkotaan. Mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah mengantarkan kami sampai pada tahap ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Bye-bye.